Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ulun datang ke sini ingin bersilaturahim dengan Al-Ustaz Dzulkifli dan dengan Al-Habib Abdullah Al-Muhdar yang sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita. Bukan untuk menyampaikan tausiah, tetapi imtithalan lil amr, karena melaksanakan perintah dari saudara kita Al-Ustaz Dzulkifli, dan karena menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Semua manusia pada dasarnya rugi, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. InsyaAllah pada malam hari ini kita semua sedang melakukan amal saleh, membaca burdah, salawat dan salam serta sanjungan dan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga malam hari ini adalah orang-orang yang beriman, iman kepada Allah beserta janji-janji yang dijanjikannya kepada kita, beriman kepada para malaikat, para kitab-kitabnya, juga para utusannya, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan qada dan qadar. Ini adalah wujud keimanan kita. Amal soleh dan keimanan ada pada malam hari ini pada diri kita semua. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, kebaikan, kebajikan, dan saling berwasiat untuk terus bersabar dalam berbuat taat, bersabar dalam menjauhi maksiat, dan bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jenis manusia yang merugi di dunia dan rugi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Busiri, seperti yang disebutkan di dalam riwayat, sebelum mengarang Qasidatul Burdah, beliau mengalami penyakit stroke. Bahasa Arabnya falij. Separuh dari badan beliau tidak berfungsi, tidak bisa aktif karena stroke. Hingga beliau kemudian bernazar di dalam hatinya untuk mengarang senandung puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun mengarang qasidah burdah ini. Ketika itu beliau tidur dan bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Nabi kemudian mengusap sekujur tubuh Imam Al-Busiri dan memakaikan selimut kepadanya. Maka ketika Imam Al-Busiri terbangun dari tidurnya, itu penyakit stroke-nya sembuh seketika. Beliau pun sadar bahwa itu dikarenakan usapan tangan mulia, tangan yang penuh berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka beliau pun mengarang qasidah burdah itu. Sebahagian ulama ada yang menyebutkan mestinya qasidah ini jangan dinamai burdah, tetapi bur'ah. Bur'ah itu artinya kesembuhan, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam Syarah Al-Burdah. Mestinya bur'ah, kesembuhan, karena pengarang qasidah burdah Al-Imam Al-Busiri sembuh dari penyakit stroke-nya berkat qasidah ini. Bukan burdah. Burdah memang artinya selimut, dan memang ada kecocokan juga karena Nabi memakaikan selimut ke tubuh Imam Al-Busiri, sehingga disebut dengan burdah juga.
Tetapi kata para ulama yang lebih etis dan lebih cocok itu dinamakan bur'ah, yang berarti kesembuhan. Sedangkan qasidah burdah itu mestinya qasidah yang dikarang oleh seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair juga mengarang qasidah yang memuji Nabi. Matla' qasidahnya adalah Banat Su'ad ila akhiril qasidah. Di dalam qasidah Banat Su'ad, Imam tabi'in, yaitu Syekh tabi'in, beliau Ka'ab bin Zuhair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diberikan hadiah oleh Nabi berupa burdah, selimut. Sehingga para ulama menyebutkan qasidah yang dikarang oleh Ka'ab bin Zuhair itulah yang mestinya dinamakan burdah. Tapi tidak ada salahnya, apalagi di daerah kita lebih dikenal dengan qasidah burdah, karena memang Nabi memakaikan kepada Imam Al-Busiri di dalam mimpinya itu selimut yang bahasa Arabnya disebut dengan burdah. Asal jangan gurdah aja. Nah, kalau gurdah tuh salah tuh. Ya ada rajin kita begurdahan. Nah, ini salah itu. Karena pakai huruf G, gurdah. Apa gurdah? Burdah atau bur'ah. Ini menunjukkan khasiat salawat dan salam kepada Nabi dan puji-pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan keberkahan yang jelas sampai bisa menjadi sebab kesembuhan bagi segala penyakit. Mudah-mudahan berkat pembacaan qasidatul burdah Allah Ta'ala menyembuhkan yang sakit di antara kita, yang sakit di antara kerabat dan keluarga kita, insyaallah. Bahkan di dalam qasidatul burdah itu ada juga sambungan yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengatakan famablagu ilmi fihi annahu basyarun. Beliau stop, nggak bisa melanjutkan. Famablagu ilmi fihi annahu basyarun. Kata Imam Al-Busiri, akhir puncak pengetahuanku tentang siapa Nabi itu bahwa beliau itu adalah sosok manusia. Lalu beliau bingung, manusia yang bagaimana? Ingin melanjutkan bait chapter kedua dari bait burdahnya ini, baris kedua. Apa ya yang bisa saya sampaikan mengenai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya hanya bisa mengatakan puncak dari ilmu pengetahuan saya, Nabi itu adalah sosok manusia. Stop, beliau bingung. Manusia yang bagaimana ini? Ini bukan sembarangan manusia. Mau dibilang manusia yang dermawan, kurang. Beliau bukan hanya sekedar dermawan. Mau dibilang manusia yang murah senyum, kurang. Beliau bukan hanya sekedar manusia yang murah senyum. Mau dibilang manusia yang ramah tamah, juga kurang. Karena beliau tidak hanya ramah tamah, semua kesempurnaan akhlak ada pada diri beliau. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada di dunia ini akhlak yang terpuji kecuali itu semua dapat dijumpai pada penghias alam semesta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahkota alam semesta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Taala memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu betul-betul berada di atas akhlak yang azim, yang besar, yang agung. Jadi begitu, bingung Imam Al-Busiri, bagaimana saya menyifatkan Nabi? Beliau enggak berani melanjutkan bait syair ini. Hingga akhirnya beliau tertidur dan bermimpi lagi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kenapa kamu tidak lanjutkan bait syair itu?" Kata Imam Al-Busiri, "Saya bingung ya Rasulullah, mau menggambarkan engkau dengan sosok yang bagaimana? Karena semua sudut kemuliaan ada pada dirimu." Apa kata Nabi? Sudah, tambahkan saja, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Selesai. Tambahkan aja seperti wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik makhluk Allah seluruhnya. Seluruhnya.
Jika engkau melihat ada makhluk Allah yang baik, kebaikan dia ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melihat seorang makhluk Allah taala itu sempurna, kesempurnaan dia ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Busiri terbangun, akhirnya beliau tulis di dalam karangannya itu, wa annahu khairu khalqillahi kullihim famablagu ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi beruntung kita semua membaca Qasidatul Burdah ini, karena qasidah ini adalah qasidah yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah meninggal dunia jauh berabad-abad sebelum Imam Al-Busiri dilahirkan, tetapi ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap masih hidup. Beliau masih hidup di dalam hati para muhibbin. Beliau masih hidup dan terus datang ke tempat orang-orang yang cinta dan suka bersalawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang saleh yang bukan nabi itu hidup di kubur mereka, apalagi sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsibanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira, jangan kamu sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yang wafat di jalan Allah taala itu mereka mati. Enggak. Bal ahya'un, tetapi mereka itu semua hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, senantiasa mereka itu diberikan rezeki. Kalau orang soleh yang meninggal di jalan Allah, dia bukan nabi, bukan rasul, itu dinyatakan oleh Al-Quran hidup di kubur mereka. Apalagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin wal Awliya was Salihin, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, pimpinan para wali dan orang-orang soleh, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau hidup di kuburnya. Apalagi di dalam sebuah hadis disebutkan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaih. Tidak ada seorang pun yang mengucap salam kepada saya, kata Nabi, kecuali Allah Ta'ala akan kembalikan ruhku ke jasadku, kemudian aku dapat menjawab salam kepada orang itu. Berapa kali kita salam kepada Nabi? Sehari semalam. Biasanya hari-hari itu salam gak kepada Nabi? Ulun betakun, salam gak ada? Salam, kapan? Di dalam sholat dia. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Hari-hari salam itu kita ucapkan, hari-hari. Bukan hanya kita orang Indonesia saja, mereka orang-orang Islam yang ada di Timur Tengah, mereka orang-orang Islam yang ada di Barat, di Eropa sana, mereka orang-orang Islam yang ada di seluruh Asia Tenggara, semua mengucap salam kepada Nabi di dalam salat. Berarti Nabi itu hari-hari hidup, cuman kita tidak pernah menyadarinya. Jangan samakan Nabi seperti manusia biasa setelah dikubur lalu meninggal dan tidak tahu-tahu lagi dengan umatnya. Enggak, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, matiku pun baik bagi kalian, kata Nabi SAW. Karena aku pada hakikatnya tidak mati, aku masih hidup. Rasakan itu ketika kita baca maulid, ketika kita baca Qasidatul Burdah, bahwa Nabi itu hidup dan hadir. Ya, mungkin mata kita yang penuh dosa, penuh maksiat, sering memandang yang haram, terhijab, terdinding, tidak bisa menyaksikan dan menatap langsung beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi paling tidak kita dapat merasakan kehadirannya dengan ruh kita, dengan batin kita, dengan hati kita. Sekarang ini Rasulullah ada di tengah-tengah saya. Saya harus beradab, saya harus menjaga akhlak. Syu indanal Mustafa hadir, Habiballahi khairul insani. Saksikan, kata Habib Ali Al-Habsyi, Al-Mustafa, makhluk pilihan Allah, sekarang hadir di tengah-tengah kita.
Habiballahi khairal insani, kekasih Allah sebaik-baik manusia, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi begitu. Banyak para salihin yang menyaksikan langsung kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam acara-acara maulid, bahkan dalam keseharian mereka, bahkan dalam setiap detik mereka menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Abbas Al-Mursi sampai mengatakan, wallahi law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma adattu nafsi minal muslimin. Demi Allah, kata Abul Abbas Al-Mursi, jikalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang dari pandangan mataku walau sekejap, aku tidak menganggap diriku ini orang Islam. Artinya apa? Setiap detik berlalu dia menyaksikan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habishi, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengomentari kalam Abil Abbas Al-Mursi, kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas rahimahullahu ta'ala, kaifa yaghibu anna wa huwa ainu wujudina. Bagaimana mungkin Rasulullah itu hilang dari pandangan kami, karena beliau adalah sumber dari kehidupan kita semua. Kita ini ada karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalamu. Seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak akan diciptakan langit, tidak akan diciptakan bulan, matahari, tidak akan diciptakan bumi dan semuanya. Lauhul mahfuz juga tidak ada. Karena engkau semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan engkau, jikalau bukan karenamu, aku tidak akan ciptakan falak, kaun, alam semesta ini. Begitu apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Semua tercipta karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi itu ketika di alam ruh sudah Allah Ta'ala persaksikan. Kata Allah Ta'ala ketika di alam ruh, apakah kalian mengakui akan kerasulan Muhammad bin Abdullah? Maka para nabi-nabi di alam ruh mengatakan, bala amanna, iya ya Allah, kami beriman dengannya. Karena mereka beriman kepada Nabi di alam ruh, akhirnya Allah Ta'ala jadikan mereka semua ketika terlahir ke dunia menjadi para nabi. Artinya jikalau mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad di alam ruh, pasti mereka tidak akan menjadi nabi ketika lahir ke dunia. Makanya ada salawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil arwah. Di alam ruh Nabi Muhammad itu sudah dikenal. Di alam ruh Nabi Muhammad itu sudah diakui kenabian dan kerasulannya. Sebelum Adam lahir, sebelum Nabi Idris lahir, sebelum Nabi Musa sampai Nabi Isa lahir, Nabi Muhammad sudah diakui kenabian dan kerasulannya di alam ruh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, wa huwa wa in ja'al akhira muqaddamun yamshuna tahta liwa'i man nadana. Beliau walaupun terlahir di dunia ini belakangan, di akhir, tetapi pada hakikatnya beliaulah yang permulaan, beliaulah yang awal. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlahir di alam syahadah memang belakangan, tapi sebelum terlahir para nabi dan rasul, beliau sudah diciptakan, nurnya sudah ada. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai di pintu-pintu surga itu terpatri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang arasy itu terukir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam melihat tertulis, terpatri di tiang-tiang arasy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di pintu-pintu surga. Sehingga Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dosa-dosanya dan kesalahannya diampuni. Jadi begitu. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.